Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Afifah, NIM 157222008. Saya mahasiswa dari S1 Kebidanan Universitas Ngudi Waluyo Semarang. Saya akan melakukan konseling tentang perdarahan antepartum, meliputi perdarahan dikarenakan plasenta previa dan solusio plasenta. Waalaikumsalam. Monggo, dengan siapa nih? Putri. Monggo, pinaraku, Bapak. Saya tutup pintunya dulu ya. Iya. Silakan duduk, Bu. Oh ya, Bu Tri, perkenalkan, saya Bidan Irma Afifah yang bertugas di BPM Yasmin. Saya akan menyampaikan bahwa rahasia yang kita bicarakan insya Allah aman. Insya Allah saya amanah ya Bu ya, jangan khawatir. Saya percayakan sama saya. Insya Allah percaya. Gimana Bu, ada keluhan apa? Gak ada keluhan. Oh, alhamdulillah nggak ada keluhan ya. Iya. Walaupun Ibu tidak mempunyai keluhan, dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang perdarahan antepartum, Bu. Perdarahan antepartum itu perdarahan saat kehamilan. Jadi saat ibu hamil itu kok mengalami perdarahan itu, dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang penyebab perdarahan antepartum yang biasa terjadi, yaitu plasenta previa dan solusio plasenta. Bisa dilihat di sini ya. Saya akan menjelaskan tentang penyebab plasenta previa ya Bu ya. Itu biasanya itu multiparitas, jadi plasenta previa itu akan terjadi kalau sudah sering hamil dan umur ibu biasanya itu mempengaruhi juga. Kalau semakin dewasa semakin semakin resiko untuk terjadinya plasenta previa. Terus uterus sikatrik, jadi dalam rahimnya ibu itu kok ada jaringan parut yang tumbuh, itu bisa salah satu sebab dari plasenta previa. Terus ibu merokok umumnya seperti itu. Terus riwayat myomectomy, jadi ibu itu ternyata kok ada riwayat pernah ada myom. Jadi dalam rahimnya itu kan ada bekas myom. Jadi itu akan resiko menjadi plasenta previa dan kelainan-kelainan plasenta. Paham ya Bu? Iya, paham. Oh ya Bu, saya juga akan menjelaskan tentang tanda gejala plasenta previa ya Bu ya. Yaitu perdarahan itu yang terjadi secara tiba-tiba Bu. Jadi tanpa rasa nyeri, tanpa kepala anak masih tinggi. Jadi kepala bayi kan masih tinggi tuh. Itu bisa terjadi itu perdarahan. Terus perdarahannya itu biasanya itu ciri-cirinya kalau plasenta previa itu merah segar ya, dan terjadi kelainan letak. Biasanya seperti itu, kelainan letak plasentanya itu ada kelainan. Begitu, paham ya? Iya. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang plasenta previa. Sekarang saya akan menjelaskan tentang solusio plasenta. Solusio plasenta itu terlepasnya plasenta itu secara tiba-tiba Bu. Kan karena plasentanya itu terlepas karena letaknya normal pada korpus uterus sebelum janin lahir dan biasanya terjadi pada trimester 3. Plasenta previa itu letaknya kan tidak normal Bu. Kalau plasenta previa bisa menutupi jalan rahim ya kan, bisa sebagian jalan lahir gitu ya kan. Tapi kalau solusio plasenta itu letaknya bisa normal pun bisa terjadi perdarahan kayak gitu ya. Ini ada di gambar ya Bu. Ini darahnya nih banyak nih ya, biasanya nanti akan berbahaya untuk janin.
beberapa dari solusio plasenta ya Bu. Solusio plasenta itu kan letaknya memang plasentanya itu bisa normal ya di atas fundus uteri dan di atas rahim ibu ya posisinya, tapi bisa terjadi terlepas, itu namanya solusio plasenta, jadi akan keluar darah ya. Itu penyebabnya itu biasanya ada trauma Bu, trauma dalam rahim, terus tali pusatnya pendek, terus dekompresi uterus mendadak, jadi tiba-tiba rahimnya ibu itu kayak mengecil gitu, kayak mengeras, kayak ada kontraksi kayak gitu ya. Terus tumor uterus, terus hipertensi yang kronis, jadi penderita tekanan darah tinggi saat hamil itu beresiko akan terjadi solusio plasenta. Dan tekanan pada vena cava inferior akibat uterusnya itu terlalu membesar pun juga akan berakibat plasenta, solusio plasenta ya Bu ya, paham? Paham. Oke. Jadi solusio plasenta itu letak plasentanya itu bisa normal, tapi kok terlepas tiba-tiba seperti itu. Itu fungsi apa namanya diakibatkan dari uterus kadang yang mengecil dalam arti dalam kontraksi, terus bisa setelah kontraksinya lepas relate itu bisa keadaan pas hamilnya besar banget, itu bayinya besar juga mempengaruhi terjadinya solusio plasenta. Terus tali pusat yang pendek, terus juga hipertensi yang sudah kronis ya, mempunyai penyakit hipertensi. Oke Bu, paham ya? Tanda gejalanya solusio plasenta itu perdarahan disertai nyeri Bu, biasanya itu perutnya itu nyeri banget itu. Terus keluarlah darah akibat pelepasan prematur plasenta atau pemisahan plasenta dengan desi 2. Jadi saat lepasnya itu rasanya nyeri banget di perut, itu ada didik bayinya kan. Terus anemia atau shock, beratnya anemia dan shock itu sering tidak sesuai dengan banyaknya darah yang keluar. Terus rahimnya itu keras banget, seperti papan dan nyerinya itu nggak ketolongan. Tambah lagi darahnya itu banyak di dalam gitu kan, airnya seperti papan yang berkumpul di belakang plasenta sehingga rahim itu tegang ya, sehingga sulit untuk melakukan palpasi dalam arti sentuhan. Ini itu kepala bayinya di mana, jadi posisi bayinya itu yang di mana, terus apa gitu, karena saking tegangnya itu nggak bisa diraba, perutnya itu tegang banget dan sakit, nyerinya amat sangat sakit. Kalau itu namanya solusio plasenta ya Bu ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Tidak. Jadi kalau umpamanya kok ibu mengalami plasenta previa dan solusio plasenta, itu harus atau mengalami salah satunya saja, itu ibu harus segera ke rumah sakit ya. Bisa telepon saya dulu, boleh nggak apa-apa, saya udah memberikan nomor telepon pada ibu ya. Jadi paham ya Bu ya? Iya paham. Oke ya, paham ya. Oh ya Bu, dari konseling yang tadi saya berikan mengenai plasenta previa dan solusio plasenta, ada yang ditanyakan? Tidak. Ibu udah paham? Paham. Kalau begitu boleh saya bertanya balik ke panjenengan? Iya boleh. Oke, untuk mengevaluasi dari konseling yang saya berikan ya Bu ya? Iya. Oke. Kalau plasenta previa itu apa Bu? Itu ari-ari yang terletak tidak pada tempatnya dan bisa menutupi jalan lahir bayi. Pinter. Kalau solusio plasenta itu adalah lepasnya ari-ari sebelum waktunya, berakibat fatal pada janin ya. Kalau umpamanya nih ibu mengalami plasenta previa, solusio plasenta, atau mengalami salah satunya, ibu harus segera kemana? Ke rumah sakit. Oke, ke rumah sakit, atau ibu bisa menghubungi saya dan saya akan membantu untuk mencarikan rumah sakit ya, untuk menangani itu ya. Terus kalau plasenta previa itu ditandai dengan perdarahan keluar darah, tapi
tanpa rasanya. Oke, kalau solusio plasenta ditandai keluar darah seperti perut seperti papan dan ada nyerinya yang tidak tertahankan ya. Iya. Berarti kalau solusio plasenta itu keluar darah sebelum waktunya, terus ada nyeri ya seperti papan, dan nyerinya itu sangat hebat, itu yang solusio plasenta. Tapi kalau plasenta previa itu ditandai perdarahan ya, perdarahan dan tidak ada rasa nyeri. Begitu ya Bu ya? Iya. Oke, kalau seperti itu bagus. Ibu berarti memahami dan paham betul yang saya sampaikan. Nanti kontrol ulang 1 minggu sekali ya Bu? Iya. Jadi saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sehat selalu ya Bu ya. Terima kasih. Monggo. Hati-hati ya Bu. Iya. Setelah melakukan konseling perdarahan antepartem mengenai plasenta previa dan solusio plasenta, saya melakukan pendokumentasian. Demikian tadi konseling mengenai perdarahan antepartem, plasenta previa dan solusio plasenta. Terima kasih. Don't you think that I can see you anxiously, trying not to catch a